Shalom, Horas Madihamuna, Amanami Nanami, Seksi Lansia. Saya senang bisa kita kembali bertemu, bisa kita kembali bersekutu dalam firman Tuhan melalui PA kita hari ini. Memang kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi kita tetap berharap, kita tetap berdoa, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan ini pada waktunya. Mari Amanginang, kita mulai ibadah kita Merede 724 ayat sada. Tuhan bain mangulukon parbadiai madiho pake manang tikikon memuji pasangapo memuji pasangapo. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur datang ke hadapan-Mu karena Tuhan masih memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Kami mau dicerahkan oleh firman-Mu, bersabdalah supaya ada bekal kehidupan kami di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Amin. Dihamuna manami nanami, bahan PA kita untuk hari ini Selasa 22 September 2020 ditetapkan dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Dihamuna manami nanami dan juga saudara-saudara yang mengikuti PA ini. Bahan PA kita berbicara tentang kasih. Tentu istilah kasih bukanlah hal baru, bukan istilah asing bagi orang Kristen. Sebab kasih itu adalah tindakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah mau menyelamatkan dunia, mau menebus dosa-dosa kita, adalah didorong oleh kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan mau mengorbankan apapun karena didorong oleh kasih-Nya. Jadi kasih itu bukan barang baru, bukan asing bagi orang-orang Kristen. Namun kamanami, nanami, dan juga saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Kasih itu bukanlah sebatas pengetahuan atau tidak hanya pemahaman saja, tapi kasih adalah perilaku. Kasih adalah tindakan. Kasih adalah aksi nyata di tengah-tengah kehidupan. Itu yang diperintahkan di dalam bahan PA kita. Di dalam ayat 23 saya akan baca sekali lagi. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Supaya kita percaya kepada Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi. Artinya, orang yang percaya
kepada Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat, maka dia juga harus hidup di dalam kasih. Jadi antara percaya dengan Tuhan Yesus dan saling mengasihi itu adalah dua hal yang tidak terpisahkan, harus selalu ada di dalam kehidupan. Mempercayai Tuhan Yesus itu tidak benar kalau dia tidak hidup dalam kasih. Dia mengasihi itu tidak benar kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kedua hal itu harus menyatu di dalam kehidupan. Amuna, amanami, dohotina nami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini. Juga disebutkan bahwa tindakan kasih itu diberikan kepada sesama tanpa pilih kasih. Karena itulah yang dilakukan Tuhan Yesus, tanpa mengharapkan imbalan. Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita, menyelamatkan dan juga menebus dosa tanpa mengharapkan apa-apa. Maka sangat layak dan sangat wajar bila kita yang sudah mengalami kasih itu juga melakukan tindakan kasih, hidup di dalam kasih terhadap siapapun. Kasih itu di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat yang keempat dan sampai ke-8. Saya akan bacakan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itulah kasih yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak sombong. Amuna manami nanami. Kasih itu tidak mendendam, tidak menyimpan kebencian dan juga akar-akar pahit, tapi dia mampu untuk melepaskan pengampunan dan berdamai dengan siapapun. Itulah kasih. Dan hanya dengan cara itulah maka kita akan menyatu dengan Tuhan kita. Saya akan bacakan di ayat 24 tadi, jelas sekali dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, lalu dia melakukan kasih itu di dalam hidupnya, maka Allah berdiam, menyatu, terhubung dengan kita. Jadi Allah kita bukanlah Allah yang jauh, yang tidak terjangkau, yang tidak terhampiri, yang tidak bisa diketahui. Tidak. Tuhan kita jelas, Tuhan yang dekat, Tuhan yang bersama-sama dengan kita, Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itulah Tuhan. Ketika kita hidup di dalam tindakan kasih, maka dia berdiam di dalam diri kita, menyatu dengan kita. Sebab Allah kita adalah roh yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Maka hidup dalam kasih, maka berdiam di dalam Allah. Dan kasihnya, kemurahannya, berkat-berkatnya akan mengalir kepada kita. Hamuna manami, dohotina nami, dan juga saudara-saudaraku yang kekasih,
itulah pesan dan itulah kabar baik dari bahan PA kita hari ini, di mana orang yang melakukan tindakan kasih, maka dia sudah didiami oleh Tuhan. Sebab Allah kita, Tuhan kita, tidak bisa terpisahkan dari kasih. Sebab Allah itu adalah kasih. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Maka ketika kita melakukan tindakan kasih, membebaskan diri dari akar-akar pahit, dari kebencian, dari dendam, mampu mengampuni dan berdamai, maka Allah akan berdiam dalam diri kita. Dia akan menuntun dan memimpin kita melewati dahsyatnya ombak kehidupan ini. Tuhan kita tidak berjanji untuk membuang segala persoalan. Tuhan kita tidak berjanji untuk menghalau segala rintangan. Tapi ketika kita hidup dalam kasih, maka dia akan berdiam dalam kita dan dia akan menuntun dan memimpin kita untuk melewati setiap rintangan, setiap kesulitan. Hiduplah di dalam kasih, maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan secara nyata di dalam kehidupan kita. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya dengan sangat nyata, menebus, menyelamatkan kita. Maka wajib hukumnya kita juga akan hidup di dalam kasih terhadap semua orang tanpa pilih kasih. Nama-nami, Nanami dan juga saudara-saudaraku yang kekasih, saya percaya bahwa seksi lansia adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, diberi umur panjang, tentunya sudah juga melewati pengalaman-pengalaman rohani kebersamaan dengan Tuhan di dalam rentang waktu itu. Dan mungkin dari kesimpulan semua perjalanan hidupnya, seksi lansia mungkin akan berkata, bersaksi dan mengaku, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah kasih Tuhan, pasti. Dan kesaksian itu, pengakuan itu adalah harta yang sangat berharga, warisan yang sangat berharga sebagai tiruan, teladan, dan contoh kepada generasi-generasi muda. Maka berbahagialah nama-nami, Nanami, seksi lansia yang dipakai Tuhan sebagai contoh, sebagai teladan di dalam kehidupan ini, yang sudah mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan ini, dan juga sudah melakukan tindakan-tindakan kasih sekecil apapun dalam kehidupan ini. Marilah tetap hidup di dalam kasih, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita akan berkata, tidak mungkin kita melakukan tindakan kasih, ini kan situasi COVID, jadi menjadi alasan. Karena kasih kan kebersamaan, kepedulian, berbagi, saling menolong. Bagaimana mungkin kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19? Kamu nama-nami, Nanami, dan juga saudara-saudaraku yang kekasih, justru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan memanggil anak-anaknya untuk melakukan tindakan kasih. Lakukanlah tindakan kasih dalam situasi apapun, tak ada alasan. Wajib hukumnya, kasih adalah identitas kita, jati diri kita dalam situasi apapun. Dan dengan cara itulah
Tuhan menyatu dengan kita. Tuhan berdiam dalam diri kita, sehingga kita mampu melewati kehidupan ini dan bisa untuk tetap damai dan tenang. Karena di mana Tuhan berdiam, di sana ada kedamaian, ada ketenangan. Hiduplah dalam kasih, maka kita akan didiami Tuhan, dipimpin, dituntun, dan kita akan hidup damai dan tenang dalam situasi buruk dan dalam kondisi yang tidak nyaman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah memberikan kami pencerahan. Tuhan, kuatkan, mampukan, ajari kami untuk hidup dalam tindakan kasih di tengah-tengah kehidupan ini. Karena hanya melalui itu kami bisa menyatu dengan Tuhan, dan Tuhan mendiami kami, memimpin dan menuntun kami untuk melewati setiap kehidupan, membuka jalan di setiap kebuntuan. Kami serahkan seluruh anak-anak-Mu dan juga orang-orang tua kami, seksi lansia, yang Tuhan sudah berkati panjang umur. Biar kiranya Tuhan menyertai mereka semua. Mungkin mereka ada yang kurang enak badan atau sakit. Hadir Tuhan menyertai mereka, menyembuhkan dan memulihkan. Mungkin mereka ada yang berduka, berkabung, ataupun mengalami pergumulan. Hadirlah Bapa, dan firman-Mu kiranya menguatkan, memampukan mereka melewati situasi sulit. Dan sertailah seluruh orang-orang yang Engkau sudah kasihi itu. Beri mereka umur panjang, kesehatan, dan sukacita, sebab mereka akan mewariskan pengalaman rohaninya kepada generasi-generasi yang akan datang. Terpuji nama-Mu Bapa, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tedehon 420 sada ayat sada. Godang dope siguru honon mi asatu dos hodo ho Tuhan mi saitong nahurang hati guran mi sotuk dope hapor seaon mi dirim sambing dihaholongi ho dongan mulaus dihalupahon ho. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Horas madihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati.